Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua yang tonton video ini sehat selalu, dilancarkan usahanya, dilancarkan rezekinya, dan yang lagi sakit gue doain biar diangkat penyakitnya. Dan gue doain juga buat kalian yang lagi nyari kerjaan ataupun yang lagi ada urusan untuk dipermudah urusannya, dilancarkan segala hajatnya. Amin. Nah, yang baru tonton video ini jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di galaxy_koi_indonesia.new. Instagram terbaru kita ada di galaxy_koi_indo juga. Jadi ada 3 lah. Jadi kita bikin video ini buat kalian karena ada yang minta saran gimana sih biar jadi seller itu biar manjang. Jadi dalam arti kata ya mungkin biar bisa melalui tahap-tahap di saat naik ataupun turun. Nah, gue bikin video ini, kalau misalnya ada manfaatnya silahkan kalian ambil. Kalau nggak ada manfaatnya ya mohon maaf, berarti itu salah pribadi gue. Tapi kalau ada manfaatnya ya berarti itu datangnya dari yang atas, yang maha kuasa. Pokoknya ambil sisi positifnya, kalau gue salah gue mohon maaf. Nah, buat kalian seller, sebelum kalian memilih untuk memutuskan menjadi seller, dari pengalaman gue pribadi, kalau kalian mau jadi seller, yang paling penting itu poinnya itu kalian mau jadi seller jualan apa. Karena kalau misalnya jadi seller, jangan mau jadi penjual cupang, jangan dulu. Kalian ubah dulu. Kalau gue dulu pribadi bukan jualan cupang yang gua incar, tapi gimana caranya biar gue bisa jadi pengusaha di ikan cupang. Jadi bukan sekedar penjual yang sekedar jual beli, enggak. Tapi kalau misalnya gue sendiri, gue berpikirnya gimana caranya biar gue bisa menjadi seorang pengusaha ataupun gue bisa bisnis di usaha ikan cupang ini. Kalau udah bicara bisnis, artinya kita bukan cuma bicara jual beli ataupun kita beli untuk dijual, bukan. Tapi di situ cangkupannya luas. Kalau gue pribadi, gue udah mikirin untuk kedepannya step by step, dan juga untuk rekanan bisnis segala macamnya. Itu hitungan untuk kita kalau gue pribadi untuk mindsetnya diluasin lagi. Jadi bukan sekedar untuk saya jadi seller. Tapi dulu waktu gue jadi seller cupang, yang gue taunya cuma jual beli doang istilah katanya, gue akan ngebagiin buat kalian seperti ini. Kalau misalnya kalian lagi susah untuk jual belinya, dalam arti kata kalian lagi ada di saat turun ataupun di saat bawah, kalian jangan langsung ngedrop ataupun ngedown. Di saat kalian turun atau ngedrop, saat itu banyak juga yang lagi nungguin kalian berhenti, atau ibarat kata pensiun. Kapan lu pensiunnya? Seperti itu istilah katanya dari haters yang pertama. Terus dari orang-orang yang menyepelekan usaha kalian. Kalau kalian berhenti, mereka berarti senang. Kan gue kata apa, nggak usah usaha kayak gitu, kagak ada untung-untungnya, kagak menjanjikan. Buat apaan sih usaha kayak gitu, musiman doang. Itu kata-kata masuk kanan keluar kiri, jangan dimasukin ke hati. Nanti jadinya itu kalian kepikiran, terus pas lagi ngedown kalian kepikiran itu, terus kalian langsung ngedrop. Jangan. Kalau kalian mau jadi seller cupang, jangan mau jadi seller cupang doang, tapi kalian harus yakin kalian harus bisa di bisnis cupang ini. Jadi cangkupannya kalau udah bisa bisnis luas, jadi bukan cuma jual beli doang. Gua nih ya jujur aja, waktu gua milih untuk usaha di ikan cupang, gua resign dari ikan cupang, gua aja dikatain ngapain berhenti gawe malah milih jadi seller cupang, sekarang kayak gini kagak ada pendapatan. Itu waktu gua ngedrop, waktu gua bilang Desember pas gua turun, pas gua resign kerja, bukannya naik malah turun. Tapi di situ cacian, omongan dari tetangga, dari saudara, dari yang lain banyak. Tapi gua bilang gua masuk kanan keluar kiri, jadi jangan sampai masuk ke hati. Maksud gua masuk kanan keluar kiri itu kalian tuh harus bisa ambil omongan itu sebagai cambukan, sebagai motivasi. Kalian harus bisa membuktikan kalau kalian itu bisa, ataupun yakin kalau misalnya kalian itu bisa sukses. Tapi kalian juga harus bisa melewati prosesnya. Jangan mau enaknya doang, jangan dah. Pas lagi kemarin lagi enak-enaknya kalian terlena, kalian nggak bisa manajemen itu. Kalau dalam arti kata, kalau misalnya pas lagi naik, kalian harus bisa juga ngebaca ikan mana nih yang lagi naik, terus istilah kata jenisnya lah. Nah, kalau misalnya kalian bicara untuk jual beli, berarti kalian
untuk menyesuaikan pasar di luaran yang lagi ramai jenisnya apa, kalian mainkan di situ. Yang gue bilang 2021 plakat masih mendominasi di awal sampai pertengahan, 2021 pertengahan sampai sekarang Half Moon, versi plakatnya pindah ke Half Moon. Nah dari situ kalian harus bisa belajar. Kalau misalnya mau jualan ikan cupang, kalian harus bisa yang namanya satu, ngebaca pangsa pasar yang lagi rame itu apa. Nah yang kedua, pada saat seperti itu kalian harus bisa ngebaca lagi nanti peluang lagi untuk kedepannya nih, apa jenis yang lagi rame nih. Nah itu poinnya juga. Jadi kalian bisa bertahan pada saat pada saat cupang itu lagi naik turun, karena naik turun itu udah biasa. Bukan cupang doang, bukan cupang doang yang lagi naik turun. Kemarin gue dengar cana lagi turun jenisnya sama. Terus gue juga bilang, kalau misalnya salah gue mohon maaf ya, tapi kemarin waktu gue beberapa bulan yang lalu gue ketemu beberapa seller ngomongnya gitu, tapi kalau misalnya salah gue mohon maaf, bukan berarti maksudnya apa-apa. Nah terus ada lagi yang bilang kayak gini, situ mah enak udah dikenal orang, gede namanya, ujuk dah. Bukan cuman enaknya doang, pahit getirnya juga gue udah ngalamin. Jadi waktu gue sama, ibarat kata kalian baru mulai usaha ikan cupang, sama gue juga pernah ngedown juga, pernah jatuh juga, tapi di situ gue nggak nyerah. Walaupun lagi turun, walaupun lagi gue tetap nikmatin. Terus gue tetap untuk bisa berusaha untuk bisa berpikir positif, gimana caranya biar bisa naik lagi, terus gimana caranya biar bisa berkembang. Nah jadi seller cupang itu kalian juga harus bisa kreatif itu dalam arti kata kalian bukan cuma jualan posting bukan, tapi di situ kalian harus bisa kreatif itu kalian harus bisa juga inovatif. Kalau misalnya dua ini kalian mainkan, marketing kalian udah jago, istilah kata marketing kalian udah bisa udah luas juga, itu bisa ngebantu juga untuk jualan ikan cupang. Bukan cuma sekedar jualan putus ataupun jual beli, bukan, tapi marketingnya juga kalian harus ada juga, namanya kreatif. Kalian kreatif misalnya jual beli, nah postingan kalian harus kreatif juga biar buyer itu tertarik. Terus daya tarik juga harus ada untuk buyer itu tertarik untuk beli produk kalian ataupun beli cupang kalian. Inovatif juga kalian harus bisa berpikir juga gimana caranya biar nanti buyer itu tertarik, dan juga kalian harus bisa merubah postingan ataupun jualan kalian. Itu juga berpengaruh banget, itu juga gue terapin sampai sekarang. Jadi bukan cuman jual beli yang gue bilang, tapi kalian juga harus bisa kreatif, inovatif biar kalian juga bisa manjang dalam usaha ikan cupang. Kalau misalnya udah ada jalan, ibarat kata kalian udah tahu nih mana yang lagi rame, mana yang nanti kedepannya bakalan prospek, kalian udah prepare dari sekarang. Jangan pas lagi nanti boom kalian baru prepare, nah nanti kalian bakal kalah start. Memang benar prosesnya itu bukan seberapa cepat seberapa lama, tapi kalian juga harus prepare dari sekarang. Jadi pas lagi ada kesiapan, kalian udah punya startnya di awal, udah persiapan. Jadi jangan sampai kalau misalnya nanti bakalan naik lagi kalian bakal telat ataupun bakalan kalah start kayak gitu. Nah yang kedua yang gue bilang, kalau kalian mau jadi seller, kalian harus punya yang namanya, gue bilang ini paling penting sebenarnya, rekanan petani. Jadi kalau misalnya kalian jual beli nih ya, ibarat kata kalian punya cupang untuk dijual satu rak nih, misalnya jenisnya jenis A ataupun jenis B, kalian beli ke petani yang random, petani sana petani sini, belinya online. Kalau bisa kalian rekanan bisnis. Kalau udah bicara rekanan bisnis, artinya kalian udah mencangkup yang namanya itu bukan jual beli doang, tapi udah ngelebar sayap. Kalian harus bisa jadi pengusaha cupang. Kalau udah bisa jadi pengusaha cupang, kalian udah bisa yang namanya jadi bos nantinya. Kalau udah jadi seperti itu, kalian harus bisa lagi giat belajarnya juga. Belajar bukan cuman di sekolah doang atau belajar buat ilmu pengetahuan, tapi di cupang juga kalian belajar tentang trik marketingnya, itu penting juga. Terus kalian harus juga belajar gimana cara ngebaca pangsa pasar, gimana yang lagi naik dan turunnya. Kalian juga harus belajar. Gue juga belajar seperti itu. Gue juga belajar otodidak dari senior, bukan secara langsung, tapi gue memperhatikan pada saat senior yang jualannya lagi kencang-kencangnya kayak gimana. Di situ gue juga ngeliat kayak gimana nih cara trik marketing jualannya, terus kayak gimana nih
kreatif mereka dalam memasarkan ikan cupang. Nah di situ gue juga belajar, kita nggak perlu nggak perlu malu ataupun minder untuk belajar, nggak perlu gengsi juga. Kalau misalnya gengsi capek makan biaya, beneran dah gue nggak bohong. Tapi kalau misalnya kalian mau, ada kemauan, di situ kalian punya potensi untuk bisa berkembang lagi ke depannya. Jadi jangan minder ataupun jangan malu dan jangan mengeluh, jangan mau enaknya doang, jangan, beneran dah. Kalian kalau misalnya mau enaknya doang, nggak usah jadi seller cupang, yang nggak usah juga jadi pengusaha, nggak usah jadi bos juga. Kalau misalnya mau enaknya doang, atau ibarat kata kalau misalnya enaknya doang mah gue juga pengen enaknya doang, nggak perlu melalui proses yang namanya naik turun, nggak perlu diomongin sana sini, nggak perlu diomongin lain-lain. Jadi jangan mau enaknya doang, kalian juga harus bisa yang namanya melalui prosesnya itu. Pas lagi turun kalian nikmatin prosesnya, tapi bukan dinikmatin secara leha-leha, tapi di situ kalian juga harus bisa belajar juga gimana caranya biar bisa naik lagi, berkembang lagi. Gue turun di 2017 pas November keluar dari retail. Desembernya gue ngedrop, jualan sama sekali nggak ada pemasukan paling cuma 1 juta 2 juta. Kerjaan gue gajinya tuh UMR 4 juta berapa tuh, kan setengahnya lebih tuh gue nggak dapat gaji. Di situ gue omongan udah makin segala macam udah masuk, tapi gue situ gue jadi cambukan. Gue di situ gue belajar gimana caranya biar jualan gue naik nih. Terus gue lihat lagi potensi pasar mana yang lagi menjanjikan untuk dijual, ternyata ikan Nemo yang lagi naik. Nah di situ gue ambil peluang nih, ternyata di situ peluangnya lagi besar, langsung gue ambil resikonya. Kalau misalnya kalian mau jadi pengusaha, salah satunya itu juga kalian harus bisa berani ambil resiko. Kalau misalnya kalian gak bisa berani ambil resiko, bakalan berat karena kalau bicara udah ngambil resiko, kalian cuman dua pilihannya. Kalau misalnya udah ambil resiko nih ya, antara rugi dan untung. Tapi sebelum kalian ambil resiko ini, kalian juga harus bisa melihat diri kalian, bisa nggak nih gue ngambil resiko ini, terus bisa nggak nih gue ngelakuinnya. Kalau misalnya kalian udah yakin, terus kalian udah bisa ngebaca ke depannya kayak gimana, nah ambil resikonya, jangan lama-lama, jangan kebanyakan mikir. Karena waktu kemarin juga, waktu November itu, gue nggak kebanyakan mikir, udah gue punya duit 4 juta di tabungan emas waktu gue nabung dari kerjaan Indomaret gue jualin emas gue beliin gue beliin Nemo cupang koi Nemo, gue beli ke Thailand, gue jual di Indo. Ternyata dari situlah awal mula usaha gue naik sampai sekarang 2021 lagi naik 2020 kencang banget naiknya. Di situ nyayurnya juga banyak banget seller cupang yang nyayur. 2021 juga lagi pada nyayurnya juga. Terus kesini malah makin semangatnya pada menurun. Nah harusnya pas lagi semangat pas lagi nyayurnya kalian harus bisa yang namanya itu, pas lagi nyayur kalian harus bisa mengelola aset kalian. Terus yang kedua, kalian harus bisa belajar gimana caranya nanti pada saat kedepannya lagi, pas udah jenisnya ini turun, ada lagi nih yang lagi naik nih, kalian juga harus bisa ngebaca di situ. Jadi cuma jangan terlena dulu sama naiknya, tapi kalian harus bisa ngebaca dulu di situ tuh ada belajarnya juga. Jadi jangan cuma mau enaknya doang tapi kalian nggak mau nikmatin prosesnya. Kalian juga harus bisa belajar untuk nikmatin prosesnya. Kalian harus yakin sama diri kalian kalau kalian sukses. Kalau misalnya ada omongan dari tetangga, dari sekitar, dari orang tua, dari yang lain, sama gue juga sama. Dulu tuh waktu gue milih di ikan cupang, orang tua gue kagak ngedukung sama sekali. Kata orang tua gue gini, ngapain milih ikan cupang, kagak ada untungnya, kagak ada ikan kecil kayak gitu, buat apaan, mending beli ikan emas. Tetangga gue juga bilang, ngapain beli ikan cupang, mending beli peda, dipecak enak lah dari ikan cupang, kayak gitu doang kecil kagak bisa dimakan. Ada lagi orang tua, ada lagi orang lain, udah enak kerja, dapat gaji bulanan malah keluar, sekarang jadi kayak gini. Nah harusnya kalian kalau misalnya lagi kayak gini, proses kalian ambil positifnya, yaitu cambukan diri kalian biar lebih semangat lagi, biar lebih giat lagi, biar bisa kalian bangkit lagi. Jadi jangan malah ngedrop, semangatnya kalian harus tinggi. Terus kalian juga harus punya cita-cita tinggi. Jadi pas lagi muda tuh nikmatin. Gue gagal berkali-kali, sama aja, gue juga ngalamin, gue juga rugi, bukan cuma 1 juta 2 juta. Kalau kalian udah bisa mau jadi pengusaha cupang, berarti kan udah siap yang namanya rugi. Kalau misalnya nggak ditipu, rugi udah. Tapi kalau misalnya mental kalian udah dibangun dari awal sampai dalam kondisi mau turun, mau naik, mau segala macam, mental kalian udah ada.
Pondasi kalian udah kuat, jadi kalian tetap semangat, kalian harus bisa bangkit lagi. Capek boleh, tapi jangan sampai berhenti. Capek boleh, istirahat boleh, bangkit lagi, jangan sampai berhenti. Gua aja jujur aja ngebangun usaha ini nggak ada orang satu pun yang ngedukung gua di awal mula nih, nggak ada ya satu orang pun yang ngedukung, termasuk orang tua gue juga sendiri, nggak ada satu orang pun. Tapi di situ gue jadiin cambukan bahwa gue yakin gue bisa, gue ngebuktiin. Karena kenapa? Orang tua mah ngomong begitu bukan dia nggak mau semangatin anaknya, tapi dia pengen, orang tua tuh pengen anaknya tuh yang terbaik biar nanti masa depannya mungkin kejamin. Nah seperti itu, nggak ada salahnya orang tua ngomong gitu kalau misalnya kalian lagi ngalamin di fase seperti ini. Tapi kalian juga harus bisa jadiin cambukan, gue yakin gue bisa, gue harus lebih semangat lagi, gue harus bisa belajar lagi gimana caranya biar gue bisa bangkit lagi. Kalian harus bisa belajar ke senior, cari potensi yang lagi rame, kalian harus bisa manfaatin itu. Yang kedua, kalian harus bisa belajar. Kalau misalnya deket, kalian belajar langsung, jangan cuman mau nanya online, karena di situ mungkin orang juga punya kesibukan. Gue dulu nih belajar main cupang, belajar langsung, gue datengin orangnya, mau di Jakarta mau di Tangerang, gue belajar langsung. Tapi di situ gue banyak, yang pertama itu ilmu, karena ilmu itu paling penting. Guru yang paling berharga itu pengalaman. Di situ gue jadiin pengalaman juga dari para mereka yang udah sukses di usaha ikan cupang. Gue jadiin pengalaman, gue jadiin ilmu juga, gue jadiin motivasi juga. Sampai sekarang gue masih tetap belajar. Jadi jangan sampai kalian minder ataupun ragu ataupun kebanyakan mikir lah. Kalian harus tetap semangat, banyakin belajar. Dan yang kedua, kalau misalnya kalian mau berkembang lagi, yang gue bilang pentingnya kalian harus bisa rekanan bisnis, jangan sampai cuman jual beli doang. Tapi kalau biar bisa melebarkan sayap, kalian harus bisa menjadi seorang pengusaha sukses di ikan cupang ataupun di usaha lainnya. Tetap semangat, maju terus cupang Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.